Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan tugas besar RBL kami yang berjudul Penerapan Motor Listrik pada Vacuum Cleaner. Sebelum itu izinkan kami untuk memperkenalkan diri dari saya sendiri, Violin Anastasia, Cecilia Sonia, Fani Kunia, Naya Malika, Ardi Maulana, dan Nadine Saragi. Latar belakang. Pada RBL kali ini akan membahas tentang penerapan motor listrik pada vacuum cleaner dengan tujuan membuat motor listrik sederhana, memahami prinsip gaya Lorentz, memahami prinsip kerja motor listrik, dan menentukan pengaruh variabel listrik dan magnet terhadap karakteristik motor listrik. Motor listrik. Motor listrik berkaitan dengan magnet. Suatu motor listrik menggunakan magnet untuk menciptakan geraknya. Pada prinsipnya, ujung utara magnet akan menolak satu ujung utara lainnya dan begitu juga sebaliknya. Ujung selatan akan menolak ujung selatan lainnya. Motor listrik memiliki dua bagian utama, yaitu stator dan rotor. Stator adalah bagian motor listrik yang diam dan rotor adalah bagian motor listrik yang bergerak. Motor listrik juga dapat diartikan sebagai alat untuk mengubah energi listrik menjadi energi mekanik. Alat yang berfungsi sebaliknya, mengubah energi mekanik menjadi energi listrik, disebut generator atau dinamo. Berdasarkan sumber tegangan kerja yang digunakan, motor listrik dibedakan menjadi dua jenis, yaitu motor listrik arus bolak-balik AC dan motor arus listrik searah DC. Pada percobaan ini, kami membuat motor listrik jenis DC. Motor listrik arus searah jenis DC adalah jenis motor listrik yang beroperasi dengan sumber tegangan arus listrik searah. Motor listrik dapat bergerak karena gaya Lorentz yang terjadi pada kumparan kawat penghantar arus listrik di medan magnet. Misalnya pada suatu benda konduktor atau penghantar kawat yang diletakkan dalam dua medan magnet. Gaya Lorentz. Gaya Lorentz adalah gaya yang ditimbulkan oleh muatan listrik yang bergerak atau oleh arus listrik yang berada dalam suatu medan magnet. Arus listrik dalam medan magnet akan memberikan gaya jika kawat yang membawa arus dibengkokkan menjadi sebuah lingkaran. Salah satu sisi loop didekatkan dengan sisi loop, sehingga sisi-sisi loop mendapatkan gaya yang berlawanan. Gaya yang berlawanan ini akan menghasilkan tenaga putar atau torsi untuk memutar kumparan. Gaya Lorentz. Gaya Lorentz memiliki persamaan umum besar gege induksi motor listrik epsilon sama dengan N dikali B dikali A dikali omega sin omega dikali T. Besar gaya Lorentz sama dengan F dikali I dikali L dikali B dikali sin theta. Gaya Lorentz membentuk kopel dengan momen putar sama dengan F dikali S sama dengan I dikali L dikali B dikali sin theta. N lilitan momen kopel menjadi T sama dengan N dikali I dikali L dikali B dikali sin theta, atau T sama dengan N dikali I dikali B dikali A dikali sin theta. Dengan keterangan di mana epsilon sama dengan besar GGL induksi, omega sama dengan kecepatan sudut, N sama dengan baik lilitan, F sama dengan gaya Lorentz, B sama dengan besar medan magnet, T sama dengan waktu, A sama dengan luas, I sama dengan arus. Alat dan bahan yang dibutuhkan. Yang pertama, lakban, cutter, dan gunting. Yang kedua, kaleng bekas. Yang ketiga, botol aqua 1,5 liter bekas. Yang keempat, dinamo, saklar, dan kabel. Yang kelima, baterai. Untuk proses pengerjaannya, yang pertama, tempel kabel ke baterai pada kutub positif dan negatif, lalu beri lem agar terlihat rapi. Yang kedua, sambung ke botol aqua yang sudah dipotong dan beri penjaring agar menjadi saringan debu, lalu beri lem agar terlihat rapi. Yang terakhir, sambungkan badan yang ada saringan debu dengan corong penghisap debu. Hubungan antara motor listrik arus arah dengan alat yang dibuat vacuum cleaner dan cara kerja vacuum cleaner. Pada vacuum cleaner, komponen utama merupakan motor listrik sebagai penggerak alat. Saat arus listrik mengalir dari sumber baterai, maka motor listrik akan hidup karena terdapat kabel penghubung antara sumber listrik dan motor listrik.
Setelah itu, motor listrik yang tersambung dengan kipas atau baling-baling akan mulai berputar. Putaran dari kipas atau baling-baling akan menghasilkan udara bertekanan menuju ke tempat penampung debu. Partikel udara yang terisap bersama dengan partikel debu akan disalurkan menuju penyaring udara atau filter. Untuk debu akan terperangkap di tempat penampung debu, sementara udara melewati filter dan menuju saluran keluar. Kelebihan dan kekurangan dari alat percobaan. Kelebihannya adalah 1. Pemanfaatan bahan-bahan yang mudah ditemui sehingga menghemat biaya. 2. Desain yang ringkas sehingga mudah untuk dibawa kemana-mana. 3. Alat aman digunakan siapa saja atau tidak berbahaya. Dan kekurangannya adalah 1. Daya hisap tidak konsisten. 2. Tidak dapat menghisap benda yang lebih berat dari tisu. 3. Penggunaan sumber arus atau baterai yang lumayan boros. Dan terakhir, alat mudah rusak karena menggunakan bahan yang sederhana. Kesimpulan pada percobaan kali ini adalah motor listrik yang menjadi komponen utama pada vacuum cleaner adalah dinamo. Dinamo dapat berjalan saat sumber arus berubah menjadi energi listrik yang mengalir, di mana lilitan di dalam dinamo yang mengubah dari energi mekanik menjadi energi listrik. Pembuatan alat vacuum cleaner sederhana ini lumayan mudah. Penerapan motor listrik dalam kehidupan sehari-hari juga sangat mudah ditemukan, contohnya kipas angin dan alat-alat yang menggunakan dinamo. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada salah kata. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.